Selamat datang ke dosen kesehatan. Hari ini ada pertanyaan tentang kepanasan. Bagaimana caranya mengatasi kepekaan yang tidak bisa terhadap panas? Nama medisnya intoleransi panas. Orang dengan intoleransi panas mungkin merasa panas ketika orang lain merasa nyaman atau bahkan kedinginan. Terus berkeringat terlalu banyak. Atau terbalik, tidak bisa berkeringat saat cuaca panas, bahkan jika butuh. Terus saat cuaca panas, orang terasa lelah atau pusing. Semuanya adalah tanda intoleransi panas. Intoleransi panas pun bisa merupakan gejala akibat beberapa kelainan. Yang pertama, sklerosis multipel, suatu kelainan peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua namanya medis POTS, Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Kok maksudnya apa? Nah, sebenarnya intinya cukup sederhana dan pasti ada orang yang kenal gejalanya, yaitu ketika tubuh susah beradaptasi dalam kondisi yang berubah. Misalnya, ketika duduk dulu baru berdiri dan harus duduk kembali karena mulai pusing. Jadi ini masalah adaptasi. Oke, yang ketiga, disautonomia, artinya kelainan sistem syaraf otonom. Saling terhubung dengan yang kedua, POTS, karena sistem syaraf otonom membantu beradaptasi terhadap perubahan, misalnya stres, suhu udara, atau perubahan dalam posisi tubuh. Kalau ada gangguannya, contoh gejala bisa begini. Kamu baru mandi, terus berpakaian, dan setelah itu tiba-tiba berkeringat. Terus yang terakhir, kelainan keempat, hipertiroid, penyakit akibat kadar hormon tiroid terlalu tinggi dalam tubuh. Intoleransi panas ada di antara gejalanya juga. Oke, sekarang kita ada 4 kelainan yang berbeda. Tetapi, yang menarik semuanya ada dasar yang sama. Kekurangan vitamin B1. Jadi kalau kamu tambah vitamin B1, kamu bukan hanya perbaiki toleransi panas, melainkan juga bisa mengusir gejala yang lain pada sklerosis multipel, misalnya keletihan. Juga kamu bisa perbaiki keadaan total dalam POTS, dalam disautonomia, dan dalam hal tiroid juga. Dalam semua hal tersebut saya rekomendasikan pakai banyak vitamin B1 pada waktu rangka panjang dan secara konsisten. Kita bisa pakai suplemen vitamin B1 dan bisa pakai suplemen kompleks vitamin B, kelompok vitamin B. Terus, yang penting mengenai vitamin B, sumber alami yang terbagus pada vitamin kelompok B adalah nutritional yeast. Maksudnya ragi nutrisional. Boleh dikonsumsi tiap hari, tetapi dalam jumlah sedikit. Oke, kita terus. Vitamin yang lain yang bagus dalam semua hal tersebut adalah vitamin D3. Tetapi hati-hati, kalau kamu konsumsi terlalu banyak vitamin D3, kamu dapat tekanan darah yang rendah. Dalam hal penyakit POTS, orang sering ada tekanan darah yang sudah rendah. Jadi kurang baik kalau tekanannya jatuh lagi. Tetapi vitamin D3 paling bagus untuk orang dengan tekanan darah yang tinggi. Ya, dan terakhir, semakin banyak karbohidrat kamu makan, semakin banyak vitamin termasuk vitamin B1 dibuang saja dari tubuhmu. Jadi, juga bisa coba kurangi makanan manis dan semua karbohidrat yang lain. Paling bagus kalau mulai pola makan keto, yang termasuk pola yang tersehat di dunia. Kenapa tersehat? Karena karbohidratnya rendah atau kosong. Oke, baiklah. Terima kasih atas datang ke dosen kesehatan. Membagi videonya dengan teman yang ada kepanasan. Oke? Nama saya Nick. Semoga sehat semua dan sampai video baru dengan dosen kesehatanmu.